meeting dulu ya. Mari boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Oke. Yuk, ikutin ibu ya. Sebentar dan enggak banyak, nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh kamu tanyakan ya. Baik, ini judulnya, kemudian nah tujuannya boleh satu orang untuk membaca. Tujuannya kamu mampu, coba Nada, coba bacakan tujuan pembelajaran ini apa? Capaiannya, alurnya, tujuannya itu dia. Untuk bacakan nak, tolong. Peserta didik mampu mengembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kreatif untuk menyelesaikan masalah sehari-hari melalui prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritmik, baik secara individu maupun kolaboratif. Nah, itu mau tanya permasalahan kamu sehari-hari di rumah. Waktu kamu mau susun buku. Untuk apa buku? Buku masukkan di dalam tas untuk sekolah. Bagaimana ini? Ada nggak urutannya? Ada. Terkadang nanti masalahnya udah sampai sekolah kamu bingung. Loh, bukunya nggak kebawa. Untuk bisa tahu bagaimana urutannya, apa yang pertama kita lakukan dulu? Untuk ngambil, menyusun buku pelajaranmu. Apa yang harus kamu tahu? Iya, pertama kamu perhatikan dulu rosternya. Itu urutan yang pertama. Kemudian kamu baca hari apa ini, barulah pelajarannya kamu baca. Oh, ini misalkan hari Senin. Pelajarannya apa aja? Misalkan matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Buku mana duluan supaya kamu nggak bingung ambilnya, nak? Iya, matematika. Kemudian bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris. Nah, dari situ kamu tidak lagi bingung karena udah sesuai
kamu lupa. Apa? Masalah nggak itu? Masalah. Yang paling pertama apa yang harus kita lakukan kalau mau piket? Melihat jadwal. Iya, lihat jadwal piket dulu. Ada di sini. Piket hari apa? Misalkan piket hari Senin. Baca namanya Sipolan. Oke, setelah tahu apa yang harus kita lakukan kalau mau piket? Ambil saku. Kemudian panggil teman-teman ya piket. Barulah sama-sama kita piket. Oke, bagi tugasnya masing-masing ya. Angkat bambunya semuanya ya. Oke. Ya. Ini berpikir secara logis ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Ya ada. Kita lanjut ya. Nah, ini tujuannya, dasar-dasarnya. Kamu yang pertama di tujuan belajar ini kita menggunakan deep learning. Deep learning ini pembelajaran yang menyenangkan. Ada nggak kepikiran belajar yang menyenangkan itu bagaimana? Belajar sambil bermain. Kamu nggak ada tekanan, kamu senang, kamu bahagia. Salah satunya ini kita gunakan kelompok, nggak sendiri-sendiri. Jadi sama-sama kita berbagi. Dan di situ ada joyful learning, namanya pembelajaran yang menyenangkan. Urutkan dulu langkah-langkahnya, apa yang mau kita buat. Yang kedua, meaningful learning, pembelajaran bermakna. Artinya kamu diberikan masalah, tapi kamu bisa menyelesaikannya dengan bagian-bagian yang kecil menjadi mudah. Seperti tadi contohnya, kamu piket tadi kan? Udah piket, kamu panggil teman-teman bersama-sama piket. Kamu terlebih dahulu tadi baca dulu siapa-siapa aja yang piket, ya kan, teman yang piket. Kemudian tadi waktu menyusun buku belajar di rumah. Kamu dapat masalah nih, aduh, apa yang besok pelajarannya? Lupa, nggak ingat. Kamu boleh tinggal lihat roster pelajaran apa aja yang mau disusun, buku-bukunya. Jadi waktu di sekolah kamu nggak dapat lagi masalah ya. Kemudian yang ketiga, mindful learning, pembelajaran sadar. Kamu harus berpikir komputasional dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apa yang kamu pelajari di sekolah bermanfaat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contohnya tadi waktu kamu piket di rumah, bisa kamu praktekkan nggak? Bisa nggak? Bisa. Oh, di sekolah kamu piketnya sama teman. Di rumah boleh nyapu nggak di rumah? Boleh. Sama siapa? Mama. Boleh bantu mama, boleh bantu kakak. Kamu praktekkan di rumah. Jadi bermakna pelajaran itu ya. Sadar kamu ya. Oh, sadarlah, bantuin mama nyapu di rumah. Ya, bantuin kakak misalkan nyuci piring gitu ya. Jadi apa yang kamu pelajari di sekolah itu bermanfaat di rumah maupun di lingkungan sekitar. Misalkan kalau di sini ada kegiatan ulang tahun adik kamu di rumah, kamu juga bisa bantu. Karena tadi apa? Oh, ingat di sekolah tadi buat tiket tuh bersama teman, gotong royong bekerja sama ya. Kemudian lagi ada di sini ada aktivitas di mana kita harus
Tanpa ibu memberi kata bagaimana susunannya, bagaimana itu nggak ibu berikan ya. Tapi kamu ibu beri masalah, ibu kasih tayangan nanti, masalah nanti sama kamu, tayangan sebuah cara membuat roti lapis. Ya. Nah, disimak ya nak. Cara membuat roti lapis kira-kira seperti ini gambarannya. Perhatikan. Ini simulasi membuat roti lapis ya. Low battery, please charge. Kelihatan seru ya. Padahal cuma buat roti lapis. Terlihat sederhana, tapi kenyataannya nanti kita lihat ya. Waktu Low battery, please charge. diputar-putar dulu kemana-mana. Nah, pakai proses yang sangat lama ya prosesnya ya. Bahkan telurnya langsung dari Low battery, please charge. Low battery, please charge. Power off. Nah, selesai ya roti lapis tadi. Jadi kalau kita lihat dari video barusan, susah nggak buatnya? Iya, agak susah kalau kita lihat videonya tadi ya. Nah, di sini kita disuruh
membuat roti lapis pakai gambar atau yang disebut menggunakan amplak. Ini dia. Ingat ya, buat roti lapis. Ibu beri kelompok yang pertama ibu buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi sebelum buat ini, mari kita ada yang buat guntikan? Oke, ibu bagikan ya. Jangan lupa nanti. Nah ini dia. Setelah satu-satu ya, 1, 2, dan 3 kelompoknya ya. Sudah? Boleh mulai digunting. Boleh mulai digunting ya. Biar nanti jadinya seperti ini. Nah, nggak tahu ini roti lapisnya itu isinya apa aja. Sesuai yang ada di gambar. Gunting. Oke. Iya, bentuknya seperti itu, nak. Keren. Terus Roti. Iya. Iya, oke. Sudah jadi. Kemudian kalau nanti sambil duduk ditempelkan yang pertama yang mana, diurutkan ya, nak. Oke, silakan nanti taruh ke ininya. Kelompoknya kelompok 2. Mari, nak. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, sekarang kelompok 2. Ya. Pertama, gunting apa yang gunting pertama? Sendok ya. Iya. Iya, jadinya terus kacang ada
Jadi perhatikan, kalian udah memahami, mengerti cara membuat roti lapis sesuai urutan. Jadi teratur itu ya, nggak asal-asalan. Cuma tadi ada di kelompok 2 ada penambahan bahan. Nggak apa-apa ya, namanya kita masih belajar, nggak semuanya benar. Ingat ya, diberi nomor. Udah ya, yang udah ditempel coba ibu perlihatkan ke depan. Iya, tempel terus nak. Yes. Oke. Tempelkan, urutkan ya. Sudah, beri nomor. Urutannya yang mana? Yang pertama, yang kedua, jangan salah-salah. Andraknya sudah jadi. Iya, ini ya perhatikan sudah ya, berdasarkan urutannya masing-masing. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, teman. Satu. Oke, sini kelompok 2. Nggak apa-apa. Oh, kelompok 1 dulu bisa. Hai. Siang. Pagi. Perhatikan.
bisa memulai belajar seperti biasa.